Saudara, pemerintah Provinsi Jakarta bakal mengoperasikan pembangkit listrik tenaga sampah dengan kapasitas 35 MW pada tahun 2050. Lalu, akankah rencana itu dapat tercapai tanpa menimbulkan permasalahan baru? Saudara, liputan ini didukung program Fellowship Transisi Energi Berkeadilan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara. Kebutuhan energi bersih Kota Jakarta terus meningkat seiring dengan memburuknya kualitas udara, emisi karbon, dan temuan mikroplastik dalam air hujan. Terkait itu, Gubernur Jakarta menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah tahun 2023 hingga 2050 demi terpenuhinya target pemakaian energi baru terbarukan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di beberapa wilayah Jakarta diharapkan bisa memenuhi kebutuhan energi bersih. Proyek ini juga bertujuan mengolah 69,9 juta ton sampah per tahun, yang 60% diantaranya belum terkelola menjadi energi listrik dengan kapasitas 20 MW per kota. Emisi metana di TPA sampah juga diharapkan bisa berkurang. Berdasarkan data SIPSN, timbulan sampah di Jakarta terus meningkat. Dari 2 juta ton per tahun pada 2019 menjadi 3.100.000 ton di tahun 2024. Yuyun Ismawati, pendiri Nexus 3 Foundation, menanggapi ruwet Pemprov Jakarta dalam memenuhi kebutuhan energi baru terbarukan melalui proyek PLTSA masih ada hal yang harus diperhatikan. Fly ash dan bottom ash dari hasil pembakaran sampah atau dari insinerator ataukah dari tungku bakar ya yang sekarang banyak digunakan sebetulnya sangat toksik. Lalu kami bandingkan faba dari PLTSA Merah Putih dengan tungku-tungku bakar yang ada di berbagai kota di Indonesia. Tapi sebetulnya ini adalah disaster yang akan jadi masalah kesehatan kita semua. Pakar Teknik Lingkungan Universitas Trisakti menanggapi terkait cikal bakal dari pembangunan PLTSA Merah Putih, akankah dapat menuntaskan problemanya? Yang PLTSA di Bantar Gebang itu kan baru pilot project. Nah, apakah memang dia sudah menyelesaikan masalah sampahnya Jakarta itu sendiri? Rasanya itu kan perlu diekspansi lagi untuk Jakarta sendiri, untuk kita menyatakan bahwa bisa direplikasi di kota lain. Tapi itu bisa menjadi contoh. Kalau direplikasi bukan replikasi 100%, harus dilihat lagi kondisi di masing-masing kotanya. Dalam pilot project kita pasti ada temuan-temuan. Ada kesalahannya ada di mana, kekurangannya di mana, kelemahannya di mana. Itu yang tidak boleh direplikasi di kota lain. Di lain pihak, Wahyu Purwanta, peneliti BRIN, mengungkapkan dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 35 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan di kota-kota berkembang, masih menemui banyak kendala dan harus memperhatikan AMDAL. Untuk bidang persampahan, itu yang wajib AMDAL itu adalah jika dia mengelola sampah di atas 50 ton per hari. Gitu. Nah, Bantar Gebang kebetulan kan 100 ton per hari. Selain itu, isu utamanya apa sih PLTSA ini kan emisi, ya kan? Karena membakar sesuatu itu pasti menghasilkan emisi. Nah, tentu di dalam AMDAL juga sudah dibahas tentang itu. Kami beranjak mengunjungi PLTSA Merah Putih di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat untuk mencermati bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi. Amri Resturyanto, Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Sampah, menjelaskan pihaknya telah menjalankan proyek sesuai dengan prosedur keamanan lingkungan. Sampah yang kita proses itu adalah sampah rumah tangga yang bersumber dari sampah dari Jakarta. Nah, sampah tersebut kita proses dulu di area pretreatment namanya. Jadi pretreatment ini berfungsi untuk melakukan pemilahan sampah yang sudah terpilah di pretreatment tadi akan masuk ke area bunker. Nah, kemudian dari bunker tersebut dengan kapasitas kemampuan olah kita 100 ton per hari tadi, sampah yang sudah terpilah atau yang sudah memang terpilah plastiknya tadi akan dikirim ke area pembakaran furnace. Amri menambahkan, PLTSA Merah Putih dapat menghasilkan 700 kW yang hanya bisa memenuhi kebutuhan listrik di PLTSA.
Sementara itu, Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta menyebut bahwa kebutuhan energi dapat terpenuhi melalui proyek PLTSA. Jakarta ini hampir setiap hari ada sampah baru yang kurang lebih 7.700 ton setiap harinya. Kemudian di Bantar Gebang sendiri ada 55 juta ton sampah yang ada di Bantar Gebang. Problemnya adalah karena Perpres Lama nomor 35 tahun 2018 yang mengatur mengenai pembangkit listrik tenaga dari sampah masih menggunakan cara yang lama, belajar dari pengalaman di negara-negara lain termasuk di Singapura, kemudian di Vietnam, Bangkok, Thailand dan sebagainya. Sekarang ini sampah bukan lagi menjadi persoalan yang menjadi beban, tapi sampah menjadi harta karun. Ia menambahkan, penggunaan teknologi baru akan mempermudah berjalannya pemanfaatan sampah kota. Apalagi ada dukungan Danantara dan Perpres nomor 109 tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Terkait hal ini, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D turut memastikan pihaknya akan menjadi pengawas terhadap kelangsungan proyek PLTSA. DPRD adalah fungsi pengawasan, Mbak ya. Kami akan tetap mengawasi proses itu semua sesuai dengan peraturan presiden yang baru keluar tahun 2025, kalau tidak salah nomor 109 ya. Bun menambahkan, selama kajian terhadap masyarakat dan lingkungan dapat berjalan beriringan, pihaknya akan memberi dukungan. Sementara itu, masyarakat di sekitar pilot project PLTSA Merah Putih punya pengalaman beragam soal dampak kesehatan PLTSA. Kalau bau sih keganggu, cuman ya karena udah biasa mungkin, jadi ya biasa aja. Ada nggak sih gangguan kesehatan? Ya kemungkinan sih ada, kayak diare, napas kan, gangguan napas. Itu bantuan dari itu DKI-nya, uang bau. 300 mungkin ya buat berobat juga kan. Saya pendatang baru dari bulan Januari aja tinggal di sini. Mana nih tinggal di sekitar? Untuk pertama-tama mungkin baru beradaptasi ya sama bau dan lingkungan yang baru. Cuma berjalannya waktu udah biasa aja sih dengan bau. Untuk kesehatan kita kan tidak tahu faktor nantinya ya. Kalau saat ini kan semuanya kondisi sehat. Cuman terkadang kalau dari uapnya sampah itu kita nggak tahu gitu. Ya semoga saja semuanya keadaannya baik-baik saja warganya. Jakarta punya rencana buat energi baru. Tentang masalah ke depan, siapa yang tahu? Selama tak bermasalah, ya jalan dulu. Tapi pastikan langit Jakarta tetap biru. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.